korbannya ya ini anak di bawah umur. Anak di bawah umur ya, ini secara terang oleh hukum mendapatkan perlindungan ya, diantaranya oleh perlindungan anak ya, yang telah diubah dari 35 2014 Junto Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, bahwa anak itu dilarang keras ya untuk mendapatkan diskriminasi ataupun perlakuan-perlakuan yang dapat mencederai masa depan daripada anak, yang mana dilakukan oleh seorang guru ataupun pengajar ataupun kiainya, itu sangat menjadi perhatian hukum ya, bila mana anak menjadi korban dari proses kegiatan yang tidak seronok oleh para pendamping ataupun para guru les ataupun sebagainya. Ya, sepertinya bila mana menjadi seorang profesi guru ataupun pengajar ataupun pendidik itu semestinya sudah memiliki suatu kompetensi. Katakanlah dosen ya. Seorang dosen telah memiliki kompetensi melalui keahlian pedagogi ataupun pengajaran ya di perguruan tingginya, dengan didasari oleh sertifikat misalkan pekerti ataupun apply approach ya, ataupun telah memiliki nomor induk dosen itu, baik waktu itu guru ya, telah memiliki nomor induk keguruan ya, itu sudah memiliki kompetensi sebagaimana bidang keahlian yang dia tekuni, maka dianggap sebagai seorang yang memiliki profesi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang yang menjalaninya. Melihat daripada hal tersebut ya, bila mana seorang profesi notabene bukan merupakan profesi yang sungguh-sungguh, itu maka dikatakan profesi yang malpraktek ya, abal-abal, itu dapat dikenakan sanksi ya, dengan secara tegas, merupakan seorang yang manipulatif mengaku-ngaku seorang profesi. Tentunya ada kode etik tersendiri ya, bila mana hal itu terjadi oleh setiap orang yang melakoni yang bukan merupakan profesi secara kompetensi. Bang, karena ini dilakukannya atau kejadiannya di tempat pelajar ya, maksudnya sedang dia belajar atau apa nih, perlu nggak untuk tempat tersebut ditutup Bang? Karena kan sudah membuat gaduh juga nih salah satu pemilik ataupun juga pengajarnya nih Bang. Ya, pada prinsipnya tempat ataupun bagi naungan ya, wadah ataupun instansi ataupun paguyuban sebagainya yang merupakan citra oleh seorang oknum ya, apalagi lebih keras daripada seorang pemiliknya pos tersebut, itu sangat amat prihatin ya, sangat amat menjadi tolak ukur ya bagi pemerintah ya, untuk mengevaluasi ya, bila perlu untuk tidak diberikan suatu nilai proporsional yang dapat merugikan ya masyarakat kembali, apalagi ini merupakan wadah naungan bidang agama ya, pendidikan yang guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama. Nah, Bang, sebagai akademisi hukum nih Bang, persyaratan apa aja sih Bang untuk instansi ataupun tempat belajar ini untuk mendirikan tempat belajar Bang, kriterianya seperti apa aja nih Bang? Ya, maksudnya apakah harus selain layak pengajarnya ya, nah untuk gedungnya ini seperti apa sih Bang, atau keterangan tempatnya Bang? Yang
kompetensi yang absolut bagi seseorang yang telah mendapatkan legalitas dari institusi tempat dia menempuh pendidikan tersebut gitu. Oleh karenanya tidak cukup dari memiliki ijazah ya. Hal itu didukung dengan kompetensi-kompetensi yang mendukung ranah keprofesiannya ya. Ada sertifikat kompetensi yang mendukung untuk seseorang dianggap lihai, dianggap ahli di bidang kompetensi di dalam profesi pengajar atau pendidik. Nah, bagaimana Bang, mungkin sarannya nih untuk para orang tua kalau ingin memasukkan anaknya di tempat les atau ke pondok pesantren ini harus seperti apa sih agar kejadian ini tidak terulang, karena kan sering banget kejadian pencabulan ini di Indonesia di bawah umur semua nih Bang, hampir rata-rata Bang. Ya, terutama bagi masyarakat, bagi para orang tua yang ingin menaruhkan anaknya ke tempat pendidikan ya, baik itu pendidikan secara umum maupun secara agama ataupun di tempat pondok-pondok pesantren, tentu harus selektif, terutama memilih dan melihat daripada track record ya. Juga perlu berintegritas ya, yang mana nantinya di dalam suatu institusi tersebut diisi dengan orang-orang yang memenuhi suatu kualitas kompetensi dan memiliki moral, etika dan memiliki ketakwaan ya. Artinya perlu menjadi jaminan dasar ya untuk menitipkan sebagai peserta didik ya, di institusi tersebut. Bang, boleh Bang penekanannya sekali lagi untuk pasalnya dan ancaman hukuman sama dendanya Bang, kira-kira kisaran berapa Bang kalau pencabulan anak di bawah umur Bang? Ya, di sini tentunya anak ya mendapatkan suatu perlindungan ya, hukum dengan dilindungi oleh ya, pertama saya bacakan di pasal 76E ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yang telah diubah dengan pasal 82 ya, nomor 17 tahun 2016, bahwa seseorang yang telah melakukan tersebut ya akan dikenakan sanksi minimum ya 5 tahun penjara ya, dan maksimum 15 tahun penjara dan mencapai denda senilai 5 miliar rupiah untuk pelaku yang melakukan pencabulan ya dalam hal kepada anak di bawah umur tersebut. Ya, tentu untuk melakukan crime yang saintifik oleh penegak hukum tentunya memiliki perbedaan karena kondisi tersebut ya tidak sama dengan orang pada umumnya yang memiliki suatu kesempurnaan di dalam kondisi fisik. Tentunya barang siapapun yang melakukan tindak pidana ya ataupun merupakan kejahatan itu tidak menjadi suatu pembedaan ya, tetap diperlakukan secara sama dan adil ya. Oleh karenanya perbedaan terhadap metode di dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan ataupun bila mana diperlakukan penahanan, tentunya negara ataupun pemerintah ya melalui penegakan hukum, polisi dan kejaksaan ya tentunya sampai pada lembaga pemasyarakatan perlu ada perhatian khusus determinan pelaku seorang disabilitas. Iya, tentunya di dalam
penerapan hukum Iya. ya, oleh pelaku yang penyandang disabilitas tersebut ya. Tentu tidak ada beda dengan penerapan hukum pada umumnya ya. Artinya hanya persoalan personal bagi pemerintah ya untuk secara penanganan khusus ya. Artinya dengan kemandirian yang secara terbatas ya, perlu menjadi memperhatikan ya, dengan keadaan-keadaan yang dialaminya. Oleh karenanya tidak disamaratakan meskipun memang merupakan pelaku kejahatan yang dianggap sama kok kapasitasnya terhadap orang-orang pada umumnya yang sempurna. Jadi hal yang menjadi perhatian bahwa pelaku tersebut ya, untuk diberikan ya sanksi, namun sanksi tersebut merubah daripada pola pikir untuk tidak digunakan hal layaknya dia memperlakukan dirinya dikala seorang melihat daripada keibaan terhadap fisik yang dideritanya tersebut. Oke bang, artinya kalau pelaku ini memang ditahan, ada tempat tahanan khusus ya bang untuk disabilitas bang? Iya, tentunya hal itu yang menjadi pembedaannya. Tentunya dengan kondisi keterbatasan tidak memungkinkan untuk disamaratakan seperti tahanan yang memiliki kapasitas fisik yang memadai. Oleh karenanya perlu ada jaminan sosial ya di dalam tahanan untuknya dapat melakukan kegiatan aktivitas yang menjadi hal krusial baginya, terutama misal dalam bentuk mandinya ataupun buang air besarnya ataupun dan sebagainya seperti itu, karena mengandalkan terhadap organ yang bisa diajak untuk interaksi saja